memiliki yang namanya kegemaran. Nah, kegemaran adalah kegiatan yang disukai. Nah, Pak Guru juga memiliki yang namanya kegemaran. Nah, selain membaca dan menulis, Pak Guru gemar yang namanya menggambar. Bagaimana dengan anak-anak di rumah? Ada yang sama nggak kegemarannya sama Pak Guru? Nah, selain Pak Guru, Rio juga gemar menggambar. Nah, ayo kita simak cerita Rio tentang kegemarannya dalam menggambar ya. Nah, silakan buka buku paket anak-anak halaman 4. Nah, kita akan baca sama-sama tentang kegemaran Rio dalam menggambar. Nah, kita mulai ya. Ikuti pada saat Pak Guru membaca. Rio senang mewarnai gambar pemandangan. Juga mewarnai gambar tumbuhan dan binatang. Rio mewarnai menggunakan pensil warna. Tangannya erat memegang pensil warna. Saat mewarnai, tangan harus lentur agar dapat mewarnai dengan rapi. Gerakan lentur menghasilkan gambar yang rapi. Pada saat mewarnai gambar harus rapi ya anak-anak. Nah, oleh karena itu kita harus memegang pensil warnanya dengan benar. Begitu juga pada saat menulis. Nah, supaya tulisan anak-anak dapat dibaca oleh teman-temannya atau orang lain, gerakan tangannya harus lentur ya anak-anak. Nah, sekarang Pak Guru akan mengajak anak-anak untuk melakukan gerakan melenturkan tangan supaya tulisannya lebih rapi ya anak-anak. Nah, sekarang kita mulai dengan menulis beberapa huruf ya, yaitu Pak Guru akan ajak anak-anak untuk menulis huruf vokal. Nah, yang pertama kita akan membuat huruf vokal A menggunakan telunjuk kita. Ayo semuanya keluarkan telunjuknya ya. Kita belajar menulis huruf A di udara. Nah, kita mulai ya. Huruf A. Turun. Nah, seperti itu. Lagi sekali ya. Bulat. Turun. Nah, pintar. Berikutnya setelah huruf A ada huruf I. Nah, yuk keluarkan petunjuknya. Huruf I. Turun. Titik. Turun. Titik. Nah, pintar. Setelah huruf I ada huruf U. Nah, yuk kita tulis huruf U di udara. Lengkung, naik, turun. Nah, lagi sekali. Lengkung, turun, naik, turun. Nah, pintar. A, I, U. Sekarang E. Nah, kita tulis huruf E di udara. Pakai telunjuknya. Huruf E. Garis. Bulat. Nah, lagi sekali ya. Garis. Bulat. Oke, pintar. Nah, yang sekarang yang terakhir ya, huruf O. Nah, kita sama-sama tulis huruf O. Bulat. Nah, lagi sekali ya. Bulat. Oke, pintar. Pada saat membaca ataupun menulis, ada beberapa kegiatan persiapan yang harus kita lakukan agar kita dapat membaca dan menulis dengan nyaman. Berikut, Pak Guru akan jelaskan serta peragakan. Kegiatan pertama yang harus dilakukan sebelum menulis atau membaca, yaitu adalah anak-anak carilah tempat yang terang untuk membaca dan menulis. Nah, ini tujuannya agar saat membaca atau menulis, mata anak-anak tidak sakit ya, dan tulisannya dapat terlihat dengan jelas. Berikutnya, duduklah dengan tegak. Posisikan badan agar terlihat tegak dan jangan sampai membungkuk ya anak-anak. Kemudian, letakkanlah buku di atas meja. Pandangan tidak boleh terlalu dekat dengan buku. Tujuannya adalah supaya mata anak-anak tidak cepat sakit ya atau mudah lelah karena membaca terlalu dekat. Pada saat anak-anak ingin menulis, peganglah pensil dengan benar. Peganglah dengan tangan kanan, seperti yang Pak Guru peragakan. Selanjutnya, mulailah anak-anak menulis atau membaca buku yang sudah anak-anak letakkan di atas meja.
Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah mengenal beberapa kegiatan awal sebelum kita mulai menulis. Nah, sekarang untuk menguji kemampuan anak-anak apakah sudah memahami atau belum, mari kita sama-sama mengerjakan latihan soal pada buku LKS-nya. Ambil ya buku LKS-nya dan kita kerjakan bersama-sama. Nah, anak-anak, silakan buka buku LKS-nya halaman 63. Nah, kita akan mengerjakan bagian bahasa Indonesia ya. Sekaligus kita latihan dalam menjawab soal yang diberikan. Oke, sudah siap ya? Kita kerjakan bersama-sama. Ambil pensilnya, Pak Guru akan bantu untuk membaca dan menjawab pertanyaannya. Nomor 1, posisi duduk yang benar adalah A. Tegak, B. Miring, C. Membungkuk. Nah, mana yang benar ya? Nah, yang benar adalah tegak. Nah, untuk menjawab ABC, anak-anak beri tanda silang pada huruf A. Nah, sekarang selanjutnya ya, pada halaman 64. Nah, pada halaman 64 kita lanjut pada soal nomor 2. Adit membaca dengan meletakkan buku di atas meja. Sikap Adit: A. Benar, B. Salah, C. Tidak tepat. Nah, yang mana ya? Kalau membaca dengan meletakkan buku di atas meja, benar apa tidak ya? Nah, jawabannya benar. Oke, pinter. Nah, selanjutnya nomor 3. Posisi punggung saat duduk adalah A. Tegak, B. Condong, C. Melingkar. Nah, yang mana yang benar? Tentu yang tegak, pilihan A. Nah, kita beri tanda silang. Selanjutnya yang nomor 4. Duduk membungkuk dapat membuat tulang menjadi... Nah, kalau misalkan anak-anak duduk bungkuk terus-terusan, kira-kira apa ya jadinya? A. Sehat, B. Bengkok, C. Patah. Nah, mana yang benar kalau terus-terusan membungkuk? Nah, pasti tulangnya akan jadi bengkok. Nah, silang yang huruf B ya. Berikutnya yang nomor 5. Membaca tidak boleh terlalu dekat dengan buku. Hal tersebut menyebabkan mata menjadi... Nah, kalau misalkan anak-anak membaca atau menulis terlalu dekat, nah, gimana jadinya matanya ya? Nah, matanya akan menjadi A. Sehat, B. Besar, C. Sakit. Nah, mana yang benar? Nah, yang benar adalah yang C. Pintar, sakit ya anak-anak. Nah, sekarang untuk tugas anak-anak di rumah. Coba anak-anak sekarang buatlah video memeragakan kegiatan-kegiatan awal sebelum kita mulai menulis. Nah, silahkan lakukan seperti yang sudah Pak Guru contohkan tadi ya. Dan jangan lupa untuk menulis pada buku tampinya juga ya. Nah, anak-anak cukup Pak Guru minta untuk mengerjakan atau menyalin tulisannya pada halaman 26 ya. Pada halaman 26 yang bagian naik kuda dan kakak minum. Nah, itu saja. Coba anak-anak silakan tulis yang rapi ya, sesuai dengan petunjuk yang diberikan pada buku tampinya. Nah, silakan anak-anak kerjakan dengan baik dan jangan lupa kirimkan videonya ke Pak Guru dan Bu Guru.